dan selama pengasingan di kota suci Makkah. Majelis Hakim yang mulia, air mata Habib Rizik menetes saat cerita sulitnya perjuangan kembali ke tanah air. para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan akan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer bayaran. Namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang. Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun resikonya. Air mata penceramah kondang Habib Rizik Syihab menetes saat membacakan pledoi atau nota pembelaan atas perkara kerumunan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik tidak kuasa menahan laju air matanya saat bercerita mengenai perjuangan kembali ke tanah air. Peristiwa ini berawal saat Habib Rizik menceritakan soal teror dan intimidasi yang dilakukan oleh operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang dirinya kepada pemerintah Saudi hingga membuatnya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia. Majelis Hakim yang mulia, saya pun di kota suci Makkah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam. HRS lantas melanjutkan bahwa dirinya juga tidak bisa terbang ke Indonesia saat ingin memasukkan bagasi ke pesawat di Bandara Internasional Kota Jeddah. Penerbangannya dilarang dengan alasan dicekal atas perintah kantor penyidik intelijen Saudi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi, sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia. Bahkan ketika visa izin tinggal saya dan keluarga berakhir, dan saya bersama keluarga sudah check-in sekaligus memasukkan bagasi ke pesawat di Bandara Internasional Kota Jeddah untuk pulang ke Indonesia, ternyata saya dilarang terbang dengan alasan saya dicekal atas perintah kantor penyidik intelijen Saudi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia, tegasnya. Yang lebih menyakitkan lagi, lanjutnya, para oligarki menggerakkan gerombolan semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa jika HRS pulang, maka akan ditangkap dan ditahan. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pengasingan tersebut dengan dalih pencekalan, walaupun berkali-kali gagal. Tetap saya berusaha walaupun berkali-kali gagal. Setelah pernyataan itu, HRS terdiam, air matanya menetes. Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun resikonya. HRS juga menyatakan kasus hukum pelanggaran protokol kesehatan yang menjeratnya merupakan ajang balas dendam politik. Pasalnya, saat itu ormas yang dipimpinnya menggelar demonstrasi
yang dikenal dengan Aksi 411 dan 212, menuntut penista agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok agar diadili. Gerakan ini berlanjut pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Saat itu ormas yang dipimpinnya menyatakan sikap tegas untuk tidak berpihak pada penista agama yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dikatakan HRS, sejak saat itulah dirinya dan teman-teman di ormas menjadi target utama kriminalisasi dengan berbagai rekayasa kasus. Kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki, ujarnya. Menurutnya, memilih kepala daerah yang baik tercermin dari sikap dan perangainya. Oleh karena itu, komitmen untuk tidak memilih Ahok merupakan hal yang wajar karena sudah menistakan agama. Terlebih masyarakat Jakarta mayoritas beragama Islam. Semenjak itu, Habib Rizik mengaku dirinya beserta ormas yang dipimpinnya menjadi target kriminalisasi hingga berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dakwaan pelanggaran. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Megamendung Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta. Juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI di depan Mapolda Jawa Barat di Bandung, yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat penegak hukum. Tidak sampai di situ majelis hakim yang mulia dan terhormat. Operasi intelijen hitam juga membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan. Sejak tahun 2016 tersebut, identitas saya dan FPI menjadi terlarang tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter. Baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan, atau berita apapun yang terkait saya dan FPI tidak boleh ditampilkan di Facebook, Instagram maupun Twitter, kecuali yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh karakter saya, maka tidak dilarang tampil di Facebook maupun Instagram dan Twitter.